Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Hanima, NIM 2019-12132, dari kelas 4E Akuntansi, mata kuliah Pengauditan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kasus Enron. Enron dibentuk pada tahun 1985, penggabungan oleh perusahaan Houston Natural Gas dengan Internot, penyalur gas alam melalui pipa. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Kemudian, diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi 1. Future transaction, 2. Trading komoditi non-energi, 3. Kegiatan bisnis keuangan. Tokoh penting dalam kasus ini adalah yang pertama pendiri Enron, Kenneth Lay, kedua CEO dan CRO sementara adalah Stephen F. Cooper, Ketua John G. Ray III, Wakil Komisaris yaitu Clifford Baxter. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding hingga tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, sampai dengan Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 di Amerika Serikat dan merupakan suatu perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Kemudian jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. KAP Arthur Andersen merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1913, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four yaitu PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst dan juga Young, KPMG. Lalu mereka pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andersen tahun 1999. Kemudian kerjasama KAP Arthur Andersen dan juga Enron. Arthur Andersen merupakan perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Kerjasama itu yang dilakukan adalah pertama, Board of Direction, yaitu Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif. Membiarkan kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan juga mengizinkan terjadinya transaksi berdasarkan informasi yang dapat diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal itu terungkap kepada publik. Kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. A. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Kedua, Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Ketiga, sebagai staf akuntan Enron berasal dari KAP Andersen. Kronologi terjadinya kasus Enron dan juga KAP Arthur Andersen. Pertama, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan sebuah evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien. Selain itu, mengingat adanya resiko yang tinggi terhadap praktik akuntansi sehingga diputuskan untuk dipertahankannya. Kedua, pada pertengahan tahun 2001, seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan tentang praktik akunting perusahaan yang dinilai saat itu tidak sehat dan cenderung mengkhawatirkan CEO. Ketiga, tanggal 16 Oktober 2001,
laporan keuangan triwulan diterbitkan oleh Enron berisi bahwa laba bersih Enron meningkat sebanyak 393 juta US dollar, naik 1 juta US dollar dibandingkan periode yang lalu. Tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 4.000 pegawai. Kemudian KAP dan Enron dituduh bahwa telah melakukan kriminal bentuk penghancuran dokumen. Pada pertengahan Juni 2002, KAP Anderson diberhentikan jabatan sebagai auditor Enron. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi sebanyak 759 juta US dollar untuk menyelesaikan gugatan hukum. Enron dan KAP Anderson dilarang untuk menjalin kontrak kerja oleh pemerintah Amerika. Tanggal 14 Maret 2002, KAP Anderson divonis bersalah oleh hakim Amerika atas tuduhan penghambatan peradilan. Tanggal 22 Maret 2002, Paul Volcker mengusulkan bahwa manajemen KAP Anderson dihentikan dan membentuk komite baru. Tanggal 8 April 2002, David Dunham sebagai penanggung jawab auditor mengaku bersalah. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah dan telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Pembahasan masalah pada kasus ini yaitu, menurut teori Freud, terjadi 3 komponen yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu manipulasi, korupsi, dan opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal itu dapat dihindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, dan perilaku. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Praktik bisnis neuron menjadikan bangkrut setelah berimplikasi negatif pada banyak pihak. Pihak yang dirugikan atas kasus ini tidak hanya investor tetapi juga karyawan. Jika dilihat dari agensi teori, KAP Anderson mencederai banyak pihak stakeholder. Kesimpulan dari kasus Enron dan juga Arthur Andersen adalah Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman untuk melaksanakan tugasnya. Kebangkrutan dan terpuruknya perusahaan Enron disebabkan oleh editor, yaitu Arthur Andersen. Keduanya telah bekerja sama untuk manipulasi laporan keuangan hingga merugikan banyak pihak. Enron telah melanggar etika bisnis tidak manipulasi untuk menarik investor. Kemudian Arthur Andersen bertindak sebagai auditor yang melanggar profesi sebagai akuntan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.